kayak, oh nanti kamu gak akan dapat syafaat loh, oh nanti kamu bakal dapat karma Tuhan loh, terus bawa-bawa ayat, bawa-bawa hadis. Nah itu orang yang paling sulit dinasehati. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang 4 orang yang sangat sulit untuk dinasehati. Siapa saja 4 orang itu? Yuk kita bahas di video selengkapnya. Orang pertama yang paling sulit untuk dinasehati adalah orang yang terlalu fanatik terhadap agama, atau biasa kita kenal sebagai orang yang mabuk agama. Nah, kenapa orang-orang ini sulit banget untuk dinasehati ya? Biasanya orang-orang yang fanatik terhadap agama, mereka itu memiliki kecerdasan yang cenderung low ya, yang bawah banget kayak gitu. Kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Karena biasanya mereka itu didoktrin dengan dogma-dogma agama yang dianggap itu benar. Sebenarnya bukan agamanya yang salah, tetapi ada beberapa oknum atau mungkin banyak oknum yang memanfaatkan agama sebagai tameng perlindungan dirinya agar dirinya itu terlihat selalu benar. Misalnya nih, ada tokoh agama yang dimana dia itu dianggap kayak suci banget, nggak bersalah. Bahkan kalau misalnya ada orang lain berbeda komentar atau berbeda pendapat dengan mereka, itu akan diserang abis-abisan. Akan dibilang kayak, oh nanti kamu gak akan dapat syafaat loh, oh nanti kamu bakal dapat karma Tuhan loh, terus bawa-bawa ayat, bawa-bawa hadis. Nah itu orang yang paling sulit dinasehati. Dan biasanya oknum-oknum tersebut itu memanfaatkan orang-orang yang, mohon maaf, IQ-nya itu low untuk dijadikan sebagai pasukan pelindung mereka. Jadi kalau ada apa-apa sama mereka, nanti dilindungin sama pasukannya yang, mohon maaf, bodoh gitu loh. Makanya kalau kita pengen beragama, kita harus pintar. Karena kamu tahu nggak, Tuhan memberikan kita akal itu untuk apa? Berpikir. Bukan sebagai pajangan gitu aja yang kita cuman menggunakan dengkul kita sendiri. Nah itu orang-orang yang kayak gini paling sulit untuk dinasehati. Apalagi selalu merasa paling benar. Apakah kita terhadap agama harus fanatik? Jawaban aku pribadi jangan. Karena kan kalau misalnya kita terlalu fanatik dan kita tidak memahami esensi dari agama tersebut, dari apa yang kita anut, maka kita tidak akan ada yang namanya toleransi. Dan yang kedua, yang paling sulit banget untuk dinasehati itu adalah gen boomer, yang dimana mereka itu usianya udah sepuh, udah tua, menganggap bahwa pengalaman mereka, track record mereka itu paling berharga, paling segalanya, paling wah, paling benar. Ketika ada anak muda yang berbeda pendapat dengan mereka itu tidak akan menerima, guys, tidak akan menerima. Karena apa? Track record mereka, pengalaman mereka itu jauh dari bata kita. Dan kalaupun kita menasihati mereka, pasti mereka akan bilangnya kayak gini, ah lu mah anak kemarin sore bau kencur, ngapain nasehatin gue? Harusnya lu menghormati gue sebagai orang tua. Padahal dalam segi menghormati itu, respect terhadap sesama itu bukan soal tua atau muda. Semua di mata Tuhan itu sama. Kita harus saling menghormati. Dan ingat, yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Dibandingkan kelebihannya, manusia lebih banyak kekurangannya. Dari sebab itu kita harus saling menerima masukan satu sama lain apabila masukannya itu membangun. Apalagi ini nih, orang tua. Biasanya dia itu harus terkenalnya lebih bijak. Tapi rata-rata gen boomer ini enggak. Mereka itu yang aku kenal keras kepala dan selalu merasa paling benar sendiri. Dan ini adalah jenis manusia yang paling sulit untuk dinasehati atau menerima saran. Lalu yang ketiga, manusia yang paling sulit dinasehati adalah mereka yang suka merokok. Udah jelas kan di bungkus rokok itu ada tulisan merokok dapat membunuhmu. Tetapi mereka tetap bebal, nggak mau menerima kayak gitu. Mereka selalu berdalih dengan kata-kata, ah gue ngerokok aja tetap sehat lah, orang yang so sehat sekarang malah cepat mati, kayak gitu kan. Nah, mereka itu paling sulit banget buat dinasehati. Oke, fine, mungkin ke mereka baik-baik aja, tapi ke orang-orang di sekitarnya, contoh lagi nih, aku punya saudara, punya keponakan, karena bapaknya sering ngerokok, anaknya jadi kena asma. Batuk terus, harus kontrol setiap sebulan sekali ke rumah sakit akibat dari hisapan asap rokok. Lagian ngerokok itu nggak ada gunanya sama sekali. Ngerokok itu cuma membakar uang gitu aja. Dan ini adalah kaum yang paling sulit untuk dinasehati. Mereka akan berkata, jangan sembarangan dulu memponis lah, ini udah fakta, data di lapangannya seperti itu. Rokok itu sangat berbahaya. Kaum ini paling bebal untuk dinasehati. Dan yang keempat,
Manusia yang paling sulit dinasehati adalah orang yang sedang kasmaran atau jatuh cinta. Entah itu kepada pasangannya lagi, atau misalkan murid kepada gurunya, yang dianggap gurunya itu selalu paling benar. Dikit-dikit bawa-bawa gurunya. Kalau enggak, pasangan yang sedang jatuh cinta kasmaran kepada lawan jenisnya. Meskipun toksik, tapi dianggap selalu merasa paling baik. Orang-orang yang lagi kasmaran ini paling sulit dinasehati dalam bentuk segi kasmaran apapun. Kecintaan lagi, cinta-cintanya banget, itu paling sulit untuk dinasehati. Kalau kata lagu mah, cinta itu buta dan tuli, tak melihat, tak mendengar, betul. Akalnya nggak ada, logikanya nggak dipakai. Giliran udah sakit hati, nangis-nangis dan merasa Tuhan tidak adil. Padahal Tuhan ngasih kita akal tuh buat berpikir supaya kita nggak mudah dibohong-bohongi. Kayak gitu. Kaum yang sedang kasmaran ini, baik kasmarannya kepada apapun, mereka itu akan paling sulit dinasehati. Dan biarkan pengalaman sendiri yang menasehati mereka. Kalau diomongin mereka nggak akan pernah nganggap. Beneran nggak akan pernah nganggap. Ini kaum yang paling bebal juga nih. Nah, jadi itu ya 4 jenis manusia yang paling sulit dinasehati. Yang pertama adalah orang yang terlalu fanatik atau mabuk terhadap agama. Lagi-lagi bukan agamanya yang salah, tetapi orangnya yang salah. Salah mengartikan, salah menafsirkan. Yang kedua adalah gen boomer. Gen yang paling tua nih, yang paling merasa dirinya selalu benar karena track record dari pengalamannya itu sendiri. Yang ketiga adalah orang yang suka merokok. Ini paling bebal buat dinasehati. Udah tahu rokok itu membahayakan, tapi tetap aja nggak pernah digubris. Yang keempat, kaum yang sedang jatuh cinta ya. Mau jatuh cinta kepada apapun itu paling sulit untuk dinasehati. Jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan orang-orang kayak gitu, terus diajak debat, lebih baik hindari. Itu udah nggak akan benar. Cukup sekian video kali ini. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!